kalau yang di Kalsel saat itu bank sampah yang terdaftar itu berapa buah ya Bang? Memang variasi kan kalau di daerah Banjarmasin terbanyak 300 lebih. Kalau ada Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Ya. kemudian yang tumbuh itu Tabalong. Iya. Ya sedikit lah ada di Balangan, kalau ada di HSU, kemudian di Hulu Sungai Tengah. Itu pengelolaannya sudah standar atau apa ya Bang? Ya memang ada standarisasi. Pertama standarisasi administrasi, ya kan? Kemudian standarisasi pelayanan, lalu ada standarisasi juga jenis-jenis dan harga sampah, harga pilah sampah. Terus grafik bank sampah saat itu mengalami peningkatan atau? Ya jadi memang kan fluktuatif kan, karena ini dikelola masyarakat, lalu ada yang tumbuh besar, Ya. nasabahnya juga tumbuh, tapi ada juga yang hilang, ya, Ya. macam-macam. Ya, kalau melihat memang ada kendala Bang di situ. Ya satu sisi dari kegiatan pengelolaan sendiri, baik itu dari tim atau dukungan dari pihak pemerintah. Ya jadi kunci keberhasilan bank sampah itu adalah komitmen masyarakat. Nah jadi kalau masyarakatnya semangat, Ya. masyarakatnya merasa dapat manfaat, itu akan tumbuh. Iya. Jadi beda kalau misalnya karena stimulan, karena sebelumnya ada difasilitasi, ya kan? Jadi ketika fasilitasinya mulai turun, jadi memang kami menggerakkannya itu awalnya adalah kayak kita selamat dari sampah kan. Lalu setelah kita selamat dari sampah, lalu kita akan mendapat manfaat. Nah lalu sisi lain kita juga bisa berpahala dengan mengelola sampah. Itu awalnya. Ya menjaga lingkungan ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita mulai awal itu menggambarkan bahwa ketika orang memilah sampah dia bisa isi tabungan banyak, itu bisa kecewa. Iya. Tinggi. Oh ini menarik nih Bang. Tapi apa namanya obrolan kita hari ini direkam. Jadi mungkin kita sapa dulu yang nonton Bang. Jadi saya Zaki Mubarak hari ini sudah bersama Direktur Bank Sampah Induk Banjarmasin. Ya. Beliau juga Ketua 1 Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia. Oh iya. Nah jadi teman-teman, ini momentumnya masih dalam suasana hari bebas kantong plastik ya, sedunia. Bebas kantong sampah plastik sedunia. Itu tanggal 3 Juli kemarin Bang. Ya. Oke, jadi hari ini tadi saya sudah sedikit ngobrol sama Bang Fatur. Nama beliau ini Fatur Rahman. Kalau apa namanya? Titel beliau kalau saya ingat Dr. Andus Fatur Rahman. Magister Media dan Komunikasi. Ya intinya gini lah. Beliau juga sebelumnya saya mengenal beliau sebagai senior, guru, juga sahabat. Kadang diskusi sama beliau itu istilah sekarang ini daging semua gitu. Nah tapi hari ini posisinya beliau sebagai pemerhati lingkungan, khususnya itu pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah ya Bang. Ya. Jadi gini aja, ikuti obrolan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kami lanjutkan. Jadi ini sekarang kesibukan Bang Atu ini Bang? Ya jadi memang ini kan mulai agak serius nih ngurus sampah ini. Iya. Jadi di samping urusan sampah ini urusan sosial. Ya kan, urusan partisipasi publik, ya kan, urusan kesadaran. Iya, kesadaran. Tapi ini sudah mulai ada bisnis juga ini. Iya. Karena kita tahu kan plastik ketika dikelola dengan baik, dihimpun, dikumpulkan, ya, kemudian dengan jumlah tonase tertentu, dia akan masuk dalam sirkular ekonomi kan, berputar, semula plastik, kemudian dikelola dengan baik, dikeraser, kemudian dia menjadi bahan baku industri. Nah, makanya sudah masuk ke artinya didaur ulang seperti itu. Ya. Iya. Tetapi kan proses-proses di publik, di masyarakat ini harus terus dilakukan, dan itu sebetulnya
jalan panjang. Nah, jadi ini kan langkah-langkah sampai memahami tentang plastik ya, kemudian berpartisipasi, mendorong publik, mendorong orang untuk ikut terlibat ya, berpartisipasi, istilahnya itu cukup panjang. Jadi diawali tahun 2010, mulai 2010 itu mulai ya, kalau bahasa kita itu, kalau bahasa Banjar ini model sarik benar nih, kenapa ya, tidak diurus dengan baik. Artinya kayak resah nih Bang. Iya, jadi kadang-kadang lihat sampah numpuk gram. Iya. Jadi ini bagian dari keresahan-keresahan, lalu ada diskusi dengan teman-teman ya. Waktu kita sering meliput, sering melihat kondisi-kondisi di masyarakat, itu tumbuhlah keinginan-keinginan untuk berbuat lebih jauh ya, mengajak masyarakat kan. Awalnya seperti itu. Jadi mulailah bergerak dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, dari musola, dari pengajian ibu-ibu ya, ketemu, ngobrol. Itu inisiatif sendiri atau sudah berupa organisasi itu Bang? Ya, waktu itu kita kan punya program waktu itu ya, program bersih ya, program bersih. Jadi bagaimana kota itu bersih. Nah, jadi ada beberapa komunitas yang bergabung. Lalu kemudian kami ketemu dengan ada anak-anak muda juga, anak-anak muda yang merespon keinginan bersama, dan itulah yang kemudian kita bersama teman-teman di kampus ya, ada Kompas Borneo, lalu kemudian ada juga pegiat-pegiat Karang Taruna terlibat. Nah, itulah memulai, sehingga kita berkeliling dengan konsep-konsep yang sudah kita peroleh ya. Konsep bank sampah ini kan sebetulnya awalnya tuh dari Jogja. Nah, dari Jogja, lalu kemudian menyebar, lalu ada di Banjarmasin, ada di Makassar, ada di Bandung, ada di Medan. Kalau sekarang kayaknya seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia, karena itu ada asosiasinya. Nah, jadi urusan sampah ini semakin menarik ya kan, ketika dia jadi perhatian dunia. Nah, jadi kenapa jadi perhatian dunia, dan Indonesia termasuk yang disorot dunia karena dia dijustifikasi negara nomor 2 mencemari laut dengan plastik. Jadi nomor satunya Tiongkok, Cina, Tiongkok. Jadi nomor 2 Indonesia. Nomor 2-nya Indonesia. Dan itu adalah dari sebuah riset. Sehingga lalu kemudian pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup merespon. Sebenarnya Bang, itu plastik di laut, plastiknya hancur ya tuh kalau di laut? Jadi dia plastik di laut ini tidak hancur ya. Dia ngambang. Ada yang setengah tenggelam, ada yang timbul ya. Lalu di bawah arus. Iya, di bawah arus. Nah, lalu ada yang disebut dengan pusaran Pasifik ya. Jadi kan semua arus itu kan menuju ke sana, sehingga terkumpul lah. Sehingga kalau kita googling gitu ya, ada garbage patch di Pasifik itu. Jadi tumpukan besar sampah itu ada di Pasifik. Ini saya kira menjadi perhatian dunia. Lalu bagaimana kita menyelamatkan laut dari cemaran plastik menjadi kerja bersama hari ini. Kalau soal itu saya pernah dengar penyu itu sering ditemukan mati karena makan plastik. Nah, itu katanya gini, penyu itu mengira plastik itu ubur-ubur. Makanannya ya. Oke, terus makan. Iya, jadi cerita-cerita penyu mati tadi. Lalu ada juga misalnya di Pulau Midway, itu pulau di Pasifik itu. Nah, itu pulau dihuni oleh burung-burung namanya albatros. Dekade yang lalu ya, mereka burung-burung itu hidup nyaman, menikmati ya kehidupan di laut, di pulau itu. Tetapi 2019 itu sudah mulai ditemukan banyak burung-burung yang mati. Ketika dibuka perutnya itu isinya plastik semua. Dan itu saya pernah ceritakan di anak-anak TK dan anak SD ya. Saya putarkan filmnya, mereka nangis. Lihat burung-burung itu. Karena
burung albatros itu dia tidak bisa membedakan mana plastik Iya. kantongan plastik itu ya Heeh. dengan ubur-ubur juga. Sama. Jadi Itu anak-anak tadi anak-anak TK atau udah SMP atau? ada anak TK, ada anak SD. Wah. Nah, kita mengedukasi ekobrik waktu itu. Iya. Ekobrik itu adalah botol yang diisi dengan plastik-plastik. Kita mengandangi agar plastik itu tidak bertebaran lalu dimasukkan ke dalam botol. Ekobrik namanya, dan itu anak-anak SD, anak-anak TK sudah bisa mengerjakan itu. Itu edukasi buat anak-anak PAUD seperti itu tuh sampai sekarang masih nggak, Bang? Ya ini kan kita punya sudah banyak relawan, banyak tim ya. Mereka ada juga sekolah-sekolah, kemudian TK yang mengundang Oh iya. tim-tim kami itu untuk bercerita tentang plastik, bercerita tentang sampah. Lalu ada juga PAUD, TK, ya, SD yang mendirikan bank sampah. Lalu orang-orang tua itu menjadi nasabah. Lalu anak-anak itu mengajak orang tuanya untuk Iya. menyetorkan sampahnya. Iya. Ini kan Iya. satu edukasi yang menarik sebetulnya. Makanya tadi saya baru aja terpikir kalau edukasi soal ini tuh apa bahaya sampah misalnya atau Ya. bahaya plastik tadi itu ini memang efektif disampaikan ke anak-anak, Ya. apalagi anak TK. Karena setahu saya dan saya sering ngeliat itu, Bang. Anak-anak itu ketika ngeliat kucingnya mati atau bebeknya mati atau ayamnya disembelih, mereka nangis. Mereka nangis. Nah, itu kan baru disembelih. Ya, Ini belum lagi misalnya kayak tadi burung mati karena makan plastik misalnya. Ya akhirnya kan ya saya mikirnya gitu. Ini otomatis mereka memahami plastik sebagai sampah yang benar-benar ini berbahaya. ya, Paling enggak buat apa ekosistem di laut tadi itu. ya. Iya, benar. Nah, karena itu kan dia punya rangkaian ya. Mm-mm. Ada sungai, Ya. lalu ada laut ya, lalu ada selat, lalu ada samudra. Nah, ini kan sebetulnya alur-alur di mana ketika sampah ini dia mengalir ya di drainase segala macam, dia akan sampai ke sungai. Nah, itulah ya, saya kira jadi tidak lalu kemudian orang-orang yang di darat seperti kita ini merasa tidak punya peran, tidak punya andil ketika kita tidak pernah tahu misalnya plastik yang kita buang itu dia akan kemana. Iya, iya. Iya benar. Nah, jadi ini yang saya kira lalu kemudian tidak bisa kita hanya menyalahkan seorang pesisir Oh, iya. ketika bicara banyak plastik di laut, ya kan? Nah, apalagi misalnya seperti Kalimantan, seperti Banjarmasin yang banyak sekali sungai, lalu sungai itu terpengaruh pasang surut air laut, saya kira ada kontribusi tadi. Plastik dari rumah tangga masuk ke sungai, lalu dia terbawa arus, dia akan sampai ke laut Jawa misalnya, lalu dia akan mengalir ke Selat Kalimantan, dia akan sampai ke Pasifik. Iya. Pasifik. Itu yang pusaran apa tadi namanya, Bang? Ya, itu pusaran tumpukan besar Ah. ya, sampah plastik di. Setiap barang yang apa namanya mengapung di laut Iya. itu pasti di situ. Nah, Otomatis jadi kalau misalnya mereka plastik, menyebutnya pulau-pulau baru. pulau-pulau baru. Tapi pulau itu tidak bisa kita tinggal di Iya sana. memang iya. Jadi plastik. cebur sana ya tenggelam. Iya. Dan ini ada prediksi dia akan membahayakan kehidupan biota di laut kan. Iya. Ketika misalnya terganggu, dia mendapatkan sinar matahari, ya kan. Iya. Lalu terganggu juga ketika dia ingin mengambil udara. Iya. Kan itu yang menjadi concern juga para ilmuwan misalnya, lalu pemerhati lingkungan. Iya. Kalau ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya kan, ancamannya mungkin kita akan kelangkaan ikan misalnya, karena proses tadi ikan bertelur, lalu kemudian ikan pelihara anaknya misalnya ya, lalu kehidupan di laut ini juga bisa Iya. terpengaruh. Nah, karena itu lalu tumbuh tadi gerakan agar kita bebas dari kantong plastik, sampah kantong plastik ya. Itu apa namanya? Belum lagi membahayakan manusia. Nih, anggaplah di situ baru membahayakan kehidupan ikan di sana. Itu sudah apa namanya? Ya bagi aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan itu jelas
apa namanya, ancaman. Ya. Paling enggak buat kehidupan di laut. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kalau untuk di Kalsel sendiri nih, Ya. Bang. Di Kalsel, ya anggaplah misal nih, oh ya saya kasih tahu dulu, saya bersama Bang Ate sekarang lagi di Paringin di Kabupaten Balang. Ini tepatnya di Taman Sanggam. Apa namanya? Ini Pujasera. Jadi ini Taman Sanggam di biasa dibilang 0 kilometernya Paringin. Nah gitu. Jadi Bang, kalau untuk di Kalsel, sampah kita di Kalsel ini katanya masih ini ya, apa, masih banyak kendala untuk menekan apa paling enggak ini pengelolaannya. Ya, jadi selama ini kan ya, yang banyak terjadi itu sampah dikumpul, ditumpuk, kemudian dibuang. Iya, iya gitu aja. Dan itu kan disebut dengan pola-pola konvensional. Dan kita memang tidak menyebutnya mungkin konsep-konsep yang ketinggalan zaman gitu ya. Nah, jadi konsep-konsep modern itu adalah setiap orang bertanggung jawab atas sampahnya. Nah, jadi misalnya kita setelah menikmati ini, wah ini jenis apa nih, kertas kah atau plastik, itu selalu terpikir. Kalau dia jenis plastik, kita kumpulkan sesama plastik. Kalau dia jenis kertas, kumpulkan kertas. Lalu apa yang dibuang? Yang dibuang itu tidak dikenali lagi, ini apa ini, ya kan? Nah, jadi ketika semua orang bertanggung jawab atas sampahnya, maka tentu dia mengumpulkan. Nah, ada istilah-istilah itu memilah ya. Jadi sehingga terpilah-terpilah, nanti ada kertas, ada kardus, ya, ada kaleng, lalu ada aluminium misalnya, lalu ada plastik-plastik kemasan, ya, botol, ada gelas, segala macam. B3 misalnya. Iya. Dan itu semua punya nilai-nilai. Nah, jadi kalau istilah kami itu dia punya nilai jasa pilah. Jadi ketika orang memilah dia dapat jasa. Jadi misalnya kardus itu jasa pilahnya bisa 1.200, bisa 1.400. Nah, kenapa dia punya jasa pilah itu? Karena dia bernilai ekonomi. Nah, kardus itu asalnya dari kayu, tetapi banyak sebetulnya pabrik-pabrik dia bisa makan lagi kardus bekas ini, kertas bekas ini, sehingga dia jadi kertas lagi, jadi kardus lagi. Jadi dengan kita mengumpulkan kardus, kertas tadi ya, maka kita mengurangi penebangan kayu. Wah, ini keren lagi kan? Iya benar. Secara tidak sengaja kita mengurangi penggunaan kayu untuk membuat kertas. Membuat kardus. Atau banyak bahan-bahan dari alam, misalnya tadi ya, kaleng. Sehingga kita tidak perlu terlalu banyak menggali misalnya biji besi untuk tadi membuat kaleng, membuat macam-macam potongan-potongan besi segala macam. Nah, itu yang disebut tadi, ada istilah-istilah circular economy. Jadi ketika orang mulai punya kesadaran tadi kan ya, mau memilah sampahnya, maka dia masuk di dalam kehidupan modern tadi. Jadi kalau kita dengar ya, ada banyak pejabat yang berkunjung ke luar negeri. Kalau kita kan belum sempat. Sempat lihat. Jadi paling kita ya googling ya. Bagaimana sampah dikelola di Jepang, bagaimana di Finlandia, ya kan, bagaimana di negara-negara di Denmark misalnya. Semua memang diselesaikan, sampah itu diselesaikan. Di titik mana dia? Dan warga juga harus mengikuti alur, mengikuti aturan itu. Kalau tidak, dia kena sanksi, kena macam-macam. Nah, jadi sehingga sampah itu memang menjadi bagian dari produksi tadi. Jadi misalnya dia organik ya, ada daun, ada rumput semacam, dia akan menjadi kompos, jadi macam-macam. Nah, di Kalsel yang lebih banyak tadi masih model tadi, kumpul, angkut, tumpuk, buang. Jadi kadang-kadang problemnya ketika ditumpuk dibuang di TPA, ada lagi ulah yang ada yang bakar, ada segala macam ya. Walaupun ada banyak peringatan jangan bakar sampah segala macam. Nah, jadi
yang mulai mendorong konsep-konsep tadi, memilah, kemudian dia bisa menjadi sedekah sampah, dia bisa menjadi tabungan sampah, ya kan? Dia bisa menjadi produk-produk untuk kerajinan sampah. Itu persentasenya memang masih kecil. Tapi kami dari pegiat-pegiat sampah ini merasa ya kita tidak boleh pesimis ini. Iya, benar. Harus terus bergerak, ya kan? Iya. Harus optimis bahwa upaya-upaya ini akan kelihatan nanti. Nah, karena itu akan penting juga kita ini ya, karena ini zaman sudah berubah, ya kan. Jadi mode-mode edukasi, sosialisasi juga mulai berubah, ya kan, tidak lagi konvensional. Jadi sudah mulai. Dan ketika pandemi kita diajarkan banyak sekali ya, tidak bertemu langsung, tapi kita bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita nih ya. Iya, benar. Nah, terutama juga para pegiat media ini juga harus melihat ini, harus semua tantangan ini kan yang harus kita lakukan. Kalau lihatnya tuh kayak gini, anggaplah misal Bang Atu sudah dari 2010 kan sudah praktek ya. Anggaplah tahun-tahun sebelum 2010 itu nih sudah mulai resah. Terus akhirnya bertindak. Nah, kalau melihat dari tindakan Bang Atu dari tahun 2010 sampai sekarang, saya pikir ya anggaplah nih sebagai orang awam juga ngelihat di lapangan. Nih jangan-jangan posisinya Bang Atu ini sia-sia sama Bang Atu dan teman-teman. Anggaplah saat ini tuh kan ya bagi sebagian orang itu sekarang kalau misalnya tidak peduli dengan lingkungan itu aneh. Nah, tapi kenyataannya kan memang masih ada nih tumpukan sampah misalnya. Yang dari pihak pemerintah daerah sendiri itu kan sudah jor-joran sudah nih programnya, kemudian sudah memperbanyak malah tenaga-tenaga yang pasukan ya bersih-bersih tadi, nyapu-nyapu sore, pagi, subuh malah. Nah, tapi kita ngelihatnya sampai jam 8 sampai jam 9 itu masih ada sampah-sampah yang berserakan. Ulun pikir kalau posisi saat ini itu ulun nggak yakin kalau ada masyarakat yang masih nggak paham soal reuse, reduce, recycle tadi itu sama memilah sampah. Jangan-jangan kebanyakan kita itu paham ini harus dipilah, apalagi plastik misalnya. Karena sosialisasi seperti ini sudah, kalau ulun pribadi misalnya tahu soal ini udah lama. Udah lama. Tapi kan makanya itu dari sekarang aja misalnya ketika mau buang, tahun lalu saya lihat bak sampah ini ada 4, kan disuruh milah tuh, ada warnanya biru, kuning, merah. Sekarang nggak ada lagi, Bang. Tinggal satu tong sampah misalnya. Loh, nggak dipilah lagi berarti nih, ya sudah buang. Nah gitu, jadi jangan-jangan tadi itu kebanyakan kita masyarakat paham sampah harus dipilah, karena ketika dibuang ke TPS misalnya, itu ke TPA itu akan dikelola. Gitu. Terus kalau misalnya masyarakatnya sudah paham soal itu, ini berarti setelah sosialisasi yang optimal tadi ini kita berarti harus ngapain, Bang? Ya, jadi kan kami di pegiat sampah ini ya ada istilah itu tidak boleh berhenti dan terus menerus. Ya kan? Karena seperti dikatakan tadi, kalau kita merasa sia-sia mungkin berhenti ya. Nah, jadi proses edukasi sosialisasi ini terus menerus dilakukan. Nah, jadi misalnya kami pilih juga sasaran-sasaran sekolah ya. Kita ingin nanti tumbuh generasi-generasi baru yang paham ya. Dan mereka juga bisa melakukan action. Jadi berbuat, ya kan? Jadi tidak hanya omong, ya kan? Atau hanya kampanye tetapi tidak ada yang dilakukan. Nah, jadi kita merespon sebetulnya pemerintahnya dengan adanya kebijakan strategi nasional ya tentang pengurangan sampah. Jadi mulai dari pengurangan dan pengolahan. Lalu kemudian di daerah ada kebijakan strategi pengolahan sampah di daerah.
Jadi ada Jakstrada namanya. Lalu kemudian ditentukan itu, misalnya pengurangan 30%, lalu pengolahan 70%. Jadi lalu kemudian dikaitkan dengan misalnya Indonesia bebas sampah tahun 2025. Oh iya. Ini sudah 2023. Iya. Nah lalu ketika diukur pengurangan ya 30% itu, dia kan harus dilihat, oh misalnya ada TPS ya, TPS yang dimana di TPS itu ada pengolahan. Jadi sampah organik diolah di crusher ya, kemudian dia menjadi kompos. Lalu sampah-sampah yang anorganik, kertas, kardus semacam dikumpulkan, lalu kemudian yang dibuang ke TPA hanyalah residu. Kan konsekuensinya seperti itu kan. Nah tetapi ada banyak tempat-tempat yang dulu ada pengolahan, sekarang nggak tahu kemana ceritanya ya. Itu tadi. Nah itu di mana konsistensi pemerintah pun sebetulnya perlu kita dorong, ya kan. Nah sehingga saya sebagai pegiat sampah ini sekasa sudah berkeliling. Iya, saya tahu itu. Jadi ketemu, lalu kemudian ada juga diundang ya untuk bicara juga ya kan. Nah, tetapi setelah ditengok di kemudian hari, kemana yang bagus dulu ya kan? Gitu. Nah, jadi bagaimana konsistensi itu yang harus dilakukan. Nah, begitu juga ketika masyarakat punya kesadaran, maka kita harus menyiapkan fasilitasi di mana misalnya ketika mereka bisa memilah kardus kertas, ini mau dibawa kemana ini? Nah, istilah kami ada istilah itu, ada pemilahan sia-sia. Ada tong sampah, ada 4 itu ya. Nanti dia datang angkutan, truk, jadi satu lagi. Iya benar. Jadi sia-sialah pekerjaan tadi memilah-milah. Nah, jadi karena konsep pemilahan itu dia harus dari hulu ya, tek sampai hilirnya industri. Jadi kalau kardus dipilah, dia masuk dalam mekanisme banyak tuh ya. Ada juga mekanisme trading dari masyarakat, lalu ada gerobak yang membeli, kemudian gerobak dia menyetopkan ke pengepul. Lalu ada masyarakat yang sudah mengorganisir, ada bank sampah, maka masyarakat menyetorkan ke bank sampah kemudian bank sampah unit ini mengirim ke bank sampah induk, lalu bank sampah induk mengelola dengan baik, mengemas, mempres, mengcrusher segala macam, kirim ke industri. Sampai katanya ada yang diekspor juga. Iya. Lalu ada dulu dia kelola bank sampah, ya. Lalu kemudian semakin besar, maka misalnya plastik ya, dari botol, dari gelas mineral itu, setelah di crusher dia jadi biji plastik, kemudian masuk lagi, dia menjadi polyester. Itu yang ekspor. Jadi yang ekspor itu polyester. Polyester itu kan bisa buat kasur, buat kain segala macam. Nah ini saya kira peningkatan tumbuh dan berkembang akan seperti itu. Di Kalsel memang hanya sampai pada tahap di crusher. Jadi misalnya botol di fresh atau gelas di crusher, kemudian itu yang dikirim ke Surabaya. Pakai kontainer, pakai pusok segala macam. Nah saya kira kalau semua orang bergerak ya, misalnya kalau kita menghitung Banjarmasin itu satu hari kisarannya 500 sampai 600 ton sampah sehari. 600 ada ton. sekitar 20% itu jenis-jenis plastik. 20%-nya plastik. Yang lainnya ada organik, yang sampah yang lain. Nah, lalu kalau saya menghitung di Balangan ini ya sekitar 150 ton sehari. Di Balangan ya. Jadi terus kalau plastiknya? Iya. Nah, jadi plastiknya itu sekitar 15%. Ya. Nah, lalu kalau itu bisa dipilah menjadi gerakan publik ya, maka kalau kita menghitung secara kasar 150 ton sampah itu ya, ada sekitar 55% itu organik. Kalau semua bergerak mengumpulkan, tidak lagi membuang sampah, organik itu kumpulkan, dia menjadi potensial
menjadi kompos, lalu bisa juga menjadi bahan bakar, macam-macam ya. Nah, Wah, ekonomi itu. iya. Nah, lalu misalnya di Banjarmasin orang bisa mengumpulkan botol plastik, botol kemasan, gelas plastik, gelas yang berbagai macam warna ya. Misalnya kemasan teh kan macam-macam tuh. Kemasan minuman bersoda macam-macam. Lalu kemasan kopi juga anak-anak muda sekarang tuh wah banyak sekali plastik. Iya, itu dong. Apa namanya? Saat ini ya, apalagi kedai kopi Ya, di Banjarmasin, di Kalsel lah. Kan hampir semua daerah sekarang punya kedai Iya. kopi. Dan kedai kopinya sekarang, kalau dulu sih masih pakai gelas ya. Kalau sekarang itu bungkus nggak bungkus, Iya. minum di tempat atau dibawa pulang, itu tetap aja dapat gelas yang iya. pakai plastik. Plastik. Bahkan ini apa namanya? Ada sedotannya. Iya, pipetnya itu kan plastik Iya. juga. Jadi sedotan itu kalau kita sambung dia bisa berkilo-kilometer. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bisa menggerakkan ya. Kami dari Bank Sampah ini kan sudah mulai misalnya masuk ke digital bank sampah ya. Jadi kami punya aplikasi namanya Bcash. Jadi aplikasi itu orang download, kemudian nanti orang bisa pesan jemput sampah. Nah, jadi nanti admin akan menjadwalkan nanti kurir yang akan jemput sampah itu akan dikirim ke titik serah ya. Titik serah itu mengolahnya, mengemas dengan baik, lalu kemudian dia kirim ke bank sampah induk. Prosesnya itu selalu ada disebut dengan jasa pilah tadi ya. Lalu member tadi masyarakat yang mendownload dan kemudian mengirim sampahnya itu setelah dikurangi ongkos kirim maka sisanya itu masuk ke rekening. Nah, jadi di aplikasi itu ada namanya rekening simpanan dia. Nanti dia bisa mencairkan. Nah, tinggal nanti mencairkannya kemana? Misalnya ke wallet dia. Nah, macam-macam kan? Atau rekening bank. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk memudahkan orang tidak terakses bank sampah, orang tidak terakses dengan kerajinan sampah, orang tidak terakses dengan sedekah sampah, maka dia bisa pakai aplikasi itu. Ini sebetulnya upaya-upaya yang kami lakukan lah, karena kami pegiat sampahnya menyadari juga tadi seperti disebutkan tadi orang sudah bilang mau kemana ini bingung kan. Nah, ini memang baru proses permulaan lah di Banjarmasin ya. Tapi saya juga ada dengar teman-teman di Barabe juga sudah mulai. Jadi kalau sebaran-sebaran bank sampah ini ada di Banjarmasin, kemudian Banjarbaru ya, lalu Kabupaten Banjar. Nah, lalu ada juga di Tambalong juga cukup aktif. Kemudian Hulu Sungai Utara, kalau di Kalsel. Lalu yang ada kecil-kecil itu ada di Balangan, kemudian di Hulu Sungai Selatan, ya, kemudian di Tapin. Yang agak lumayan itu juga di Barabai ya, di Hulu Sungai Tengah. Nah, jadi sebaran seperti itu. Tapi memang tadi ya dia fluktuatif. Kadang-kadang semangat gitu ya, tiba-tiba turun. Karena itu kami di Bank Sampah Induk itu ada yang disebut dengan menjenguk. Jadi cukup dijenguk aja bank sampah itu. Jenguk gimana Pak? Gitu. Jadi kalau menggunakan istilah pendampingan, wah ini kadang-kadang tidak cukup waktu, ya, tidak cukup kapasitas. Nah, jadi itu yang kalau kita potret kasar gitu ya. Cuman memang gerakan pemilahan, gerakan untuk memanfaatkan sampah-sampah yang bernilai ekonomi itu masih sangat kecil. Tetapi saya kira kita juga merasa bahwa karena ada pemerintah yang merespon itu juga harus kita apresiasi. Di beberapa daerah itu dengan bank sampah ini perhatiannya harus bikin perda dulu atau gimana tuh Bang? Ya, jadi memang bank sampah ini belum sampai ke masuk ke aturan. Memang ada beberapa kabupaten kota itu akan merevisi perda sampah dan akan memasukkan model bank sampah di dalam perda itu. Tetapi secara nasional kan karena ada peraturan menteri ya, peraturan menteri nomor 14 itu yang mengatur tentang bagaimana sampah dikelola dengan sistem bank sampah tadi. Jadi ada standar-standar tadi, ada standar-standar. Nah, saya kira ini juga
akan mendorong kabupaten-kabupaten itu dia bisa mengalokasikan anggaran untuk Iya. dari mendorong bank sampah. Bahkan desa-desa ya, Iya. desa-desa. Jadi kalau kita lihat Jaki ya, desa-desa itu kan punya anggaran. Iya. Lalu dia bisa mendorong tumbuhnya bank sampah di desa itu. Tapi kan dia harus menjadi satu rangkaian. Iya. Dari desa dia kemana ini? Iya. Nah, satu rangkaian. Karena itu di kabupaten itu mesti ada bank sampah induknya, sehingga dia yang bisa melayani ya, mengakomodir semua yang tumbuh di desa-desa itu. Kalau enggak, putus asa juga nih di desa ini. Iya. Kalau sekarang kan bisa kayak kota Banjarmasin ya Bang. Ya. Itu kan sudah punya perwali ya. Iya. Perwali. Kayak semacam larangan sampah, bukan larangan plastik. Ya, penggunaan kantong plastik. Ya, penggunaan kantong plastik di retail modern. Retail modern. Itu berarti retail modern itu bukan cuman Alfamart misalnya sama Indomaret, Bukan. kan retail modern itu Ya, ada ketika mall pengelolaan juga. iya. Jadi- Retail modern. Jadi awalnya memang itu ada gerakan plastik berbayar dulu. Iya, iya. Jadi kalau kita ke retail modern itu dia tidak sediakan kantong gratis, mesti bayar. Lalu Banjarmasin itu memulai dengan melarang. Iya. Awalnya kan ribut ya. Iya. Nah, jadi melarang. Sehingga sekarang kalau kita ke Banjarmasin, ke mall-mall, kemudian ke retail modern itu tidak ada kantong plastik. Kantong plastik. Sekali Tidak pakai. disediakan. Jadi istilahnya itu kan kantong belanja sekali pakai. Nah, jadi biasanya bahannya plastik, Iya. kan? Kalau yang berkali-kali pakai itu ya pasti kertas Iya. ya, atau kain kan itu, Nah. yang godebek seperti itu. Nah ini sudah berjalan dan kemudian diikuti kota-kota lain di Indonesia. Nah jadi misalnya lalu diikuti oleh Makassar, diikuti oleh Balikpapan, diikuti oleh kota-kota yang lain. Nah lalu di Kalsel sendiri mulai diikuti, Banjarbaru juga menerapkan. Lalu kemudian Kabupaten Banjar juga menerapkan. Iya. Jadi sama ketika ada retail modern tidak ada kantong. Bagi masyarakat Banjarmasin, habit membawa kantong belanja itu sudah tumbuh. Iya. Jadi kalau di motor di baknya itu, Iya. atau di mobil di kantong-kantong itu ada kantong belanja. Gini, kalau saya ngelihatnya ini juga berarti nanti kedai kopi misalnya atau kafe lah yang tidak lagi menggunakan gelas, itu cuma menggunakan gelas plastik. Itu kan biasanya di sablonnya Iya, dengan iya. merek mereka. Ini kan bisa dihitung penggunaan cup mereka Iya. itu dalam sehari misalnya menggunakan berapa. Ini kayaknya bisa disasar pajak ini Om. Atau paling enggak kan gini, kayak semacam aturan dari daerah ini untuk penggunaan plastik kayak gini, paling enggak pihak kedai lah atau pihak Iya. kafe ini punya cara pengelolaan. Artinya kalau misalnya yang setelah minum di situ kemudian ditinggalkan, ini mereka harus bekerja sama dengan bank sampah. Ya, Kan kalau sampai saat ini setahu saya belum ada ya Bang? belum. Jadi kalau kita lihat tadi kafe-kafe itu ya, Iya. kan lebih banyak dia menghabiskan di tempat ya, Iya. ketimbang yang dibawa pulang. Iya, dua. Kalau anak-anak muda dia kadang-kadang risih juga bawa pulang. Iya. Nah, Kecuali jadi, anak SD Wah. iya. Yang beli di pinggir jalan. Nah, jadi lebih banyak dihabiskan. Menarik nih sebetulnya nih. Iya. Dan ini belum tersentuh ya. Nah, jadi cup-cup yang dikumpulkan itu. Iya. Memang kalau kita lihat di Undang-Undang Sampah ya, Undang-Undang 18 itu menyebutkan bahwa produsen, yang misalnya kan produsen, Iya, produsen. dia punya kewajiban untuk menarik lagi kemasan itu. Tetapi mekanismenya itu yang lebih praktis, lebih mudah ya, lebih memungkinkan itu belum dapat. Nah, jadi di undang-undang itu ada yang disebut dengan bahwa setiap orang menghasilkan kemasan dan kemasan itu menjadi sampah, dia harus ambil lagi, Iya. ya kan? Iya. Nah, lalu ada beberapa produsen misalnya kopi itu setiap yang mengembalikan kemasan itu, nah, misalnya ada yang 10 biji,
maka dia akan dapat kopi satu misalnya. Itu adalah model-model yang Iya. sudah dikembangkan. Memang ada beberapa produsen yang, tetapi ada yang menghasilkan kemasan lebih banyak ya. Iya. Misalnya kayak sabun mandi, sabun cuci itu kan kemasannya banyak sekali. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung berapa ton dia satu hari itu ya kalau Iya. sebarannya seluruh Indonesia. Nah ini saya kira sedang dicari formula. Nah sementara kami di Bank Sampah Induk kemasan sabun mandi misalnya ya, kan ada bentuk botol. Iya. Nah itu setelah dipilah dia akan masuk ke mesin penghancur di crusher. Dia menjadi serpihan, itu menjadi bahan baku industri. Mestinya pemilik barang itu ya, produsen Ya, dia harus berkontribusi benar. kepada gerakan ini, gerakan-gerakan Unilever lah. mengumpulkan ya, gerakan mengumpulkan itu. Nah termasuk tadi KP-KP itu kan kami belum mengkalkulasi bisa sehari plastik kemasan itu berapa di tempatnya. Apakah misalnya 5 kilo setelah dikumpulkan ya, atau berapa kilo ya kan? Hitung misalnya kalau Banjarmasin itu bukan ratusan lagi ya kan? Ribuan. Nah itu yang menarik ini kalau kita bisa kalkulasi, kemudian dibangun formulanya. Jadi mereka tidak boleh buang. Lalu mereka diberi satu tempat untuk mengumpulkan. Nanti kan di kafe-kafe itu pasti ada petugas-petugas kebersihan. Itu yang diedukasi. Kalau kemasan ini masih ada nilai ekonominya, jadi ketika dia pilah itu maka dia akan dapat. Misalnya sebulan, misalnya hitung-hitung sebulan 200 kilo, maka ada jasa pilah. Nah ini menarik nih. Kalau yang pasti dia akan mau melakukan itu. Harus. Kalau yang di minuman kemasan itu kan misal kayak gini, ada susu kotak, kemudian ada minuman kayak semacam susu lah juga. Kan pipetnya itu sekarang ada yang terbuat dari kertas ya. Ada yang terbuat dari kertas kan. Yang misalnya teh kotak ya. Teh kotak. Kan ketika diambil itu bukan lagi berupa plastik. Sekarang kan sudah kertas. Itu mungkin karena kebijakan dari perusahaan mereka. Jadi kan perusahaan-perusahaan itu memang selalu dapat edukasi, lalu kemudian mereka dapat penilaian-penilaian juga. Dia kan tentu ingin dilabeli ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, jadi misalnya kemasan kotak itu ya. Jadi kemasan kotak itu ada yang berlapis aluminium foil di dalamnya. Ada yang hanya berlapis plastik. Jadi klasifikasinya kotak itu dia duplek ya. Jadi masih bisa didaur ulang. Tetapi ketika dalamnya aluminium foil, maka dia agak rumit gitu ya. Harus dipisahkan gitu. Agak rumit. Proses pemisahannya itu costnya bisa lebih tinggi daripada nilai pilahnya. Makanya itu dulu kami juga mengedukasi ke nasabah bank sampah, kemudian ke unit-unit bank sampah bahwa kita menerima tadi ya kotak-kotak kemasan minuman tadi ya. Nah tapi ketika dibuka ada aluminium foil, lalu kemudian ada proses pabrikan-pabrikan yang mengcrusher itu juga menjadi tidak visible dia mengelola itu. Nah karena itu mulai kan tumbuh misalnya sedotan dengan kertas itu nanti masuk klasifikasi duplek, ini masih didaur ulang. Nah kemudian plastik sedotan itu pun sebenarnya bisa dihancurkan dengan mesin-mesin itu, asal orang mau mengumpulkan. Harus. Problemnya kan terhambur di mana-mana. Kadang kan ini kalau udah disapu misalnya, masuk ke gorong-gorong atau masuk ke selokan itu sudah ketutup tanah misalnya, sudah nggak ketahuan lagi. Nah kalau saya masih mikirnya gini nih Bang, mengkritisi soal program pemerintah. Kemudian biar ketemu nih dengan kesadaran masyarakat, Anggaplah misal kalau dulu kan bertahap itu ada program dari Kementerian Kota Sehat misalnya. Nah kemudian ada kota Green City ya. Kota dengan berbasis lingkungan lah. Nah kemudian ada
smart city itu penggunaan teknologi, Ya. memanfaatkan teknologi. Nah kalau sekarang kan muncul lagi nih KLA, misalnya, Iya. kota atau kabupaten layak anak. Anak-anak. Hmm. Nah kalau melihatnya, ini ada beberapa daerah misalnya yang saat ini itu konsen dengan KLA. Tapi KLA kan otomatis ini butuh infrastruktur. Ya. Paling enggak kan kita ngelihat kepentingan anak ini gimana sih? Ya. Itu baru anak, belum lagi disabilitas, anak disabilitas kan gitu. Kalau saya bisa membuat satu kayak semacam analogi. Ya. Pemerintah sebenarnya sudah punya sistem ketika memprogramkan dari kota sehat tadi Ya. itu, kemudian kota berwawasan lingkungan tadi, kota otomatis kan ini ada keinginan pemerintah Ya. dari pusat secara desentralisasi ke daerah ini biar semuanya paham dulu lah cara sehat itu gimana sih. Ya. Nah kemudian kalau misalnya harus dengan bersih lingkungan, ya ngapain? Jadi harus dijalankan dulu satu-satu. Artinya infrastrukturnya dibenahi, kebijakan pemerintahnya juga harus disusun. Karena misalnya kalau yang sekarang, yang seperti yang bilang tadi di awal, dulu ada tong-tong sampah yang memang di situ tuh khusus. Misal anorganik, misalnya yang berbahaya, ini yang plastik. Ya saya juga pernah lihat hampir di semua daerah lah di Kalsel ini. Kalau tong sampah itu dulu ada 4 atau sampai 5 lah. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Artinya bener kata Pian tadi itu, ada namanya pilah sia-sia. Ya. Ketika semuanya sudah dipilah oleh masyarakat, ketika pasukan kuning lah ngumpul. Ketika dilempar dalam satu angkutan, ngumpul lagi dia. Iya. Nah, kalau lo nilainya gini nih, masyarakat yang butuh kesadaran atau pemerintahnya yang harus disosialisasikan lagi, harus dikritisi lagi. Karena kalau melihat sampai saat ini permasalahan terus tumbuh. Iya. Misal tadi itu soal penggunaan cup dari plastik tadi itu. Kan artinya kalau sampai sekarang itu beberapa pemerintah daerah nggak konsen melihat itu, nggak peka melihat ini akan jadi masalah plastik, masalah sampah khususnya plastik. Ya grafiknya akhirnya nggak turun malah naik, khusus plastik misalnya kan. Nah jadi mestinya ini nih beberapa daerah yang bisa konsen ke situ, yang bisa dilakukan kan gitu misalnya. Sama jadi kayak tadi kan soal atribut kota tadi ya. Iya. Nah, jadi atribut kota itu kan kota sehat. Atributnya juga adalah kota hijau ya. Iya. Karena itu lalu ada forum komunitas hijau ya kan. Lalu ada atribut kota itu kota layak huni. Iya, layak. Nah, ada juga dia. Iya. Kemudian ada kota layak anak, ya. Kota layak disabilitas macam-macam. Iya. Semuanya ini mestinya yang perlu dicari itu irisan-irisannya. Iya. Nah, jadi ketika bicara kota sehat, di sana ada bicara sanitasi. Iya. Ya kan? Ketika bicara sanitasi, ada bicara sampah di sana. Ada sampah. Kemudian kota hijau. Nah, atribut kota hijau itu kan salah satunya bagaimana sampah dikelola dengan baik. Sampah bisa menjadi komoditi segala macam, ya kan? Lalu begitu juga ketika bicara kota layak huni, ya kan? Tentu dia harus terbebas dari tumpuk-tumpukan sampah, terbebas dari TPS-TPS yang penuh gitu ya. Nah, jadi ketika kita lihat semua atribut itu, irisan yang selalu ada itu adalah sampah. Lalu kemudian ketika kita mengurai sampah, ketemu plastik, ya kan? Kenapa plastik jadi problem? Karena umurnya panjang plastik. 100 tahun, 200 tahun. Iya, 200 tahun. Lalu kemudian ketika dia masuk ke sungai, ada problem baru yang sudah kita temukan, ada hasil riset juga, ada cemaran mikroplastik. Jadi mikroplastik ini itu
ada di perut ikan, ada di daging ikan. Iya, itu kalau dimakan manusia. Iya, jadi, nah sementara kalau kita lihat, kita googling, kita lihat kajian-kajian ahli kesehatan juga, mikroplastik itu dia tidak kompatibel, dia tidak cocok dalam tubuh. Sehingga ketika dia masuk, dia menjadi abadi dalam tubuh, kemudian bisa mengganggu metabolisme, macam-macam lah ya. Nah, termasuk misalnya ada perilaku-perilaku yang sering sekali kita lihat itu ada ibu-ibu ya, buatkan susu untuk anaknya itu, susu dimasukkan di botol plastik, kemudian dimasukkan air panas, diaduk-aduk. Nah, itu adalah perilaku di mana kemudian ada reaksi dari plastik itu ketika dia kena panas. Nah, jadi reaksinya itu mengeluarkan, ada yang disebut mikroplastik, ada juga yang disebut dengan dioksin plastik. Nah, jadi cemaran-cemaran, ada polutan plastik itu ada di sungai dan kemudian pasti juga ada di laut. Ketika dia ada di laut, maka dia menjadi problem ketika dikonsumsi oleh tadi ikan di laut ya. Kita setiap hari mengkonsumsi ikan. Nah, karena itu kesadaran itu tidak hanya ada pada masyarakat, tetapi juga kesadaran dari pemerintah yang pemangku kepentingan, dan dia punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan segala macam. Tetapi bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, dia harus memberikan stimulan-stimulan kepada masyarakat yang sudah memilah, ya kan? Misalnya contohnya di setiap kabupaten itu selalu ada pungutan sampah ya. Pungutan itu bisa melalui PDAM, bisa melalui PLN ya. Nah, tetapi ketika ada satu komunitas masyarakat sudah memilah sampahnya, mestinya dia dibebaskan dari pungutan-pungutan itu. Bahkan kalau perlu dia akan diberikan reward, hadiah misalnya. Ya kan? Iya. Ya mungkin hadiahnya umroh misalnya. Oh ya, sebentar Bang, yang tadi itu apa namanya? Ada mikroplastik ya, tadi namanya. Mikroplastik. Itu buat kesehatan apa berbahayanya? Iya. Dapatnya gimana tuh Bang? Saya pernah. Kalau dulu kan misal kandungan emas dimakan ikan, terus manusia yang makan ikan itu akhirnya apa namanya, ada kelainan gen dari reproduksi dia. Nah, kalau misalnya dari mikroplastik tadi itu juga bisa? Iya, jadi ada beberapa kajian ya dari ahli kesehatan bahwa ketika terpapar oleh mikroplastik itu akan menurunkan daya tahan gitu. Jadi karena itu perilaku ibu tadi ya seperti saya contohkan itu, sehingga tidak heran anaknya itu sebentar-bentar flu ya. Jadi sebentar demam ya. Nah, karena dia terpapar tadi. Ada kandungan ini. Dioksin plastik tadi. Nah, karena itu saya sudah mengedukasi, gunakanlah misalnya botol dot itu dari kaca. Atau kalaupun tidak punya, maka buatlah di gelas kaca seperti ini, maka aman dia. Tapi kalau kan ada juga kita lihat perilaku ya ketika ngobrol ini ya, ambil kemasan plastik itu masukin air panas, itu sangat berbahaya. Nah, jadi ada banyak perilaku dan kesadaran-kesadaran yang harus kita dorong sebetulnya. Nah, jadi rata-rata kampung-kampung yang ada bank sampah itu kampungnya itu bagus ya. Pertama, kampungnya itu nyaman lah ya. Kita tidak menemukan sampah karena setiap warganya itu melihat sampah itu, ini duit ini. Jadi lihat botol, duit ini, kumpulkan. Sekilo nanti kalau botol air mineral itu ya, sekilonya kalau dia pilah dengan baik bisa sampai 3.000 per kilo. 3.000. Iya. Memang kecil 3.000, ya kan? Cuman buat parkir. Tapi kalau yang 3.000 itu kita biarkan berserakan, berbahaya sekali. Nah, jadi nilai 3.000 itu sebetulnya ketika orang memilah, dia akan mendapatkan lebih banyak dari sisi pahala tadi. Karena apa? Karena sebetulnya untuk menyelamatkan bumi ini perintah Tuhan ini. Ya kan? Jadi ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, maka dia tentu bernilai tadi. Jadi kita dapat di dunia 3.000, tapi di akhirat kita dapat lebih banyak nih.
Iya. Tapi sering juga edukasi masyarakat itu menyebutkan istilah kuadran ya. Jadi ada kuadran kanan, ada kuadran kiri. Jadi ketika orang membuang sampah asal buang segala macam di mana-mana, di tong sampah penuh segala macam, maka dia ada di kuadran kiri. Itu kami sebut dia kuadran masalah. Ya kan, karena dia numpuk-numpuk sampah, masalah angkutan, masalah dijual segala macam. Tapi ketika dia memilah, dia masuk ke kuadran kanan. Jadi ini kuadran solusi. Kalau ini kuadran masalah. Ada juga teman kami menyebutkan, ini bukan hanya kuadran solusi, tapi dia kuadran pahala. Oh iya, ibadah. Iya. Lalu yang kiri bukan hanya dia menjadi problem, ya kan, tapi dosa. Iya, maksiat. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu pilih mana nih? Mau yang pahala atau mau yang dosa? Oh, yang pahala mah. Ya mau jadi. Sehingga dia mau menjadi nasabah bank sampah, dia kumpulkan sampahnya, dia setorkan sampahnya. Berarti gitu juga Bang, pemerintah daerah yang memperhatikan ini kemudian konsisten dengan program dia khususnya pengelolaan sampah tadi. Berarti dia masuk kuadran kanan. Iya. Jadi ngukurnya begini kalau ke pemerintah itu. Kalau dia alokasikan anggaran untuk kebersihan itu hanya untuk beli terak, ya kan, beli misalnya alat berat di TPA, berarti dia punya di kuadran kiri. Masih. Iya, belum mengelola. Tetapi kalau dia lebih banyak programnya edukasi, sosialisasi, lalu menstimulan bank sampah, dia bantu peralatan-peralatan bank sampah, lalu pengelola bank sampah itu kasih seragam misalnya macam, dia masuk ke kuadran kanan dia. Kanan. Soalnya kalau yang cuma ngangkut kemudian numpuk kan cuma mindahin aja. Iya, mindahin. Dari sini kan dipindahin ke sini. Masalah yang kecil menjadi lebih besar, menjadi lebih besar sekali. Iya benar. Nah, tetapi kalau dialokasikan tadi mengedukasi, alokasikan nanti ada peralatan-peralatan untuk menghancurkan plastik misalnya, dikerasa segala macam, maka dia memang berada di kuadran kanan. Sebagai dia akan memetik nanti. Nah, jadi sampah berkurang, lalu orang dapat pekerjaan dari memilah sampah. Gitu. Saya kira seperti itu. Karena kalau kita di Banjarmasin tuh banyak juragan-juragan itu main sampah dia. Mobil 2-3 buah dia. Yang dikelola cuma itu ya? Iya. Lalu dia punya truk-truk pusok. Ya mainnya di sampah plastik misalnya, di kerasa segala macam. Nah karena itu tidak diragukan sebetulnya ketika masyarakat bisa memilah sampah dengan baik, kemudian di-manage dengan baik, maka dia menjadi tadi ekonomi berputar tadi. Plastik dikumpul-kumpulkan, masuk ke industri lagi, dia akan balik lagi menjadi plastik yang digunakan masyarakat. Tidak dipakai lagi, dikumpulkan lagi. Begitu juga kertas, ya, dikumpulkan, kemudian nanti jadi bubur kertas, dia jadi kertas lagi, balik lagi ke kita, ya kan? Nah sehingga ini yang disebut dengan sunatullah, di mana semula bermanfaat, kemudian rusak, kemudian kembali ke alam, bermanfaat lagi dia. Menarik nih Bang. Cuman itu tadi sih, kalau saya ngelihatnya masih masih ada grafik yang ya kalau misalnya bisa dikatakan bukan menurun malah. Artinya kalau ditambah dengan masalah plastik tadi itu, belum lagi masalah B3 misalnya. Ini kayaknya grafik soal sampah ini, yang nggak usah lihat Indonesia, di Kalsel aja, kayaknya akan selalu naik. Karena posisi Bang Atri sendiri juga lebih kepada ini kasih solusi, dipakai atau enggak kan akhirnya dengan pihak-pihak yang pemangku kepentingan tadi. Nah kalau misalnya selama ini Bang, dalam penelitian Bang Anto, kendalanya di mana sih? Artinya dengan konsistensi pemerintah, kemudian kesadaran masyarakat, kemudian adanya sistem sebagai solusi tadi itu, bank sampah tadi itu, ini kendalanya di mana? Ya jadi sebetulnya kan yang paling utama itu sebenarnya kebijakan penganggaran, ya kan? Jadi penganggaran itu lebih banyak ke tadi untuk angkut-angkut sampah sebagai bagian dari gerakan atau
pekerjaan konvensional. Ataukah dia kebijakan penganggarannya lebih ke bagaimana mengedukasi, merubah perilaku segala macam. Jadi ketika dia fokus ke, kita paham ya ketika alokasi anggaran itu untuk beli truk ya, karena ada rente kan, beli truk kan dipahami itu oleh masyarakat, atau beli alat berat dipahami itu. Tapi ketika dia proses sama edukasi segala macam kan nggak ada rente apa-apa, ya kan tidak ada proses pengadaan. Iya, edukasi. Nah jadi itu terlihat. Kemudian proses mengedukasi kampanye itu harus terus menerus. Nah jadi terus menerus. Lalu kemudian dibarengi dengan fasilitasi yang diberikan kepada gerakan-gerakan publik untuk memilah sampah. Iya, jadi misalnya mesin, ada strategi lah segala macam itu. Nah jadi kalau tidak ada konsis itu, dia jadi problem-problem yang. Nah belum lagi misalnya orang-orang pemangku kepentingan, nah, misalnya kepala dinas lingkungan hidup yang kurang paham, kurang peka ya. Maka ini juga akan menjadi satu hal di mana pegiat sampah itu menjadi tidak bersemangat dia, ya kan, kurang diperhatikan misalnya. Nah, padahal mereka telah berbuat, telah melakukan banyak hal kan. Iya, kepala dinas kebersihan atau LH lingkungan hidup, tapi bukan aktivis, itu kan aneh jadinya. Iya. Nah, jadi misalnya dia dimutasi dari mana, tak paham soal itu, ini juga menjadi bagian di mana proses-proses adaptasi itu cukup lama dan kita ada banyak kehilangan momen kan. Nah jadi sebetulnya gerakan-gerakan publik ini kan sudah tumbuh, buktinya ada banyak komunitas kan setiap kabupaten. Di Balangan ada banyak komunitas anak muda ini dia kumpul segala macam. Bahkan komunitas-komunitas itu dia punya aktivitas positif, misalnya ada aksi peduli misalnya. Nah ini kan harus disatukan sebetulnya. Jadi komunitas itu disatukan, lalu kemudian ada punya satu gerakan bersama. Nah di Banjarmasin ada, di Banjarbaru ada, Kabupaten Banjar ada ya. Nah, misalnya dari Panji ya bang. Ya. Kan ke depan akan ada rencana susur sungai itu. Susur sungai, tapi sekalian dengan bersih-bersih sampah dari sungai juga. Iya. Dan itu memang gerakan-gerakan yang harus diapresiasi ya. Jadi yang paling penting adalah jangan tunda ya. Jadi jangan tunda ketika kita ingin berbuat. Nah begitu juga ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah jangan ditunda. Jadi harus betul-betul dilihat bahwa masa depan sebuah kota itu ketika kota itu nyaman, bebas dari tumpukan sampah, secara estetika juga baik ya kan. Nah lalu kemudian ketika itu sudah mulai dijalankan maka harus dilakukan monitoring, pemantauan, pembinaan terus-menerus dan pendampingan terus-menerus. Kalau tidak dia akan turun grafiknya segala macam kan seperti itu. Nah jadi melangkah bersama dan bergerak bersama harus dilakukan. Berarti ya artinya solusi itu tetap ada ya bang. Ya. Tapi ini siapa yang mau mengambil siapa yang mau bertindak? Iya. Intinya gitu. Dari pihak pemerintah daerah, anggaplah program-program sudah ada, kemudian anggaran juga sudah tersedia. Nah, tinggal masyarakatnya ini mau tetap sadar, atau nggak gubris soal. Iya, jadi memang pegiat-pegiat persampahan ini ya, kan gerakannya masih akomodatif. Jadi misalnya belum gerakan masif dan kemudian dia menyuarakan ke publik kan. Jadi kalau misalnya sudah sampai pada tahap di mana mereka sangat kecewa dengan kebijakan yang pemerintah, yang muncul kan gerakan-gerakan di lapangan, gerakan-gerakan demo segala macam kan itu yang sebetulnya peran-peran ini masih punya dalam koridor-koridor membangun kemitraan, lalu membangun kesamaan pemahaman, ya kan, lalu kritik-kritik bisa disampaikan langsung, kan. Nah itu yang selama ini terjadi. Tapi kalau misalnya nanti tadi grafik-grafik penurunan sampah tidak terlihat, lalu kemudian orang merasa tidak nyaman dengan sebuah kota, gerakannya bisa berubah. Nah, tapi saya kira ini ada satu step by step ya, tahapan-tahapan
memang terus kita lakukan. Iya, intinya konsisten, Iya, continue. jadi ini kan gerakan lebih banyak ke pemberdayaan, mendorong partisipasi. Nah, belum sampai gerakan itu menjadi gerakan mengadvokasi misalnya, kebijakan-kebijakan kan itu yang akan terjadi nanti. Menarik, Ketika Bang. tadi ya soal respon misalnya ada istilah-istilah slow respon misalnya. Wih, kalau kita ngomongin soal ini kayaknya butuh waktu yang panjang, Iya. Bang. Artinya, dan juga ini benar-benar harus disampaikan ke pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan di situ. Artinya kalau misalnya kita sebagai masyarakat, kita sudah paham soal itu, kita sudah mencoba itu dari rumah malah, atau ketika kita menghasilkan produk sampah, kita untuk mencoba untuk tidak membuang ketika tidak melihat bak sampah, menyimpannya di kantong sampai di rumah baru dibuang ke bak sampah misalnya. Itu kalau saya pikir masyarakat sudah melakukan itu sekarang, meskipun kecil. Nah, jadi ke depan ya memang harus pemangku kepentingan pemerintah dan aktivis-aktivis tadi itu memang harus duduk bersama. Bukan lagi sekedar diskusi, tapi karena sudah punya solusi, sudah punya program, gimana caranya biar sukses, gimana caranya biar kalau minta dukungan masyarakat, orang pikir masyarakat jelas mendukung kalau untuk kebersihan. Apalagi itu tadi masyarakat sudah merasa terbantu ketika sampahnya itu diangkut, kelola. Apalagi ada rencana pemerintah untuk mengelola ini secara sistematis tadi, dan dengan sistem bank sampah tadi itu yang kalau misalnya ukuran nilainya itu ya mungkin tidak seberapa, tapi seenggaknya ketika bank sampah ini optimal dan ada di mana-mana tadi itu, lagi didukung penuh oleh pemerintah daerah, saya pikir nilai ekonominya juga nanti besar. Oke. Ini sebelumnya kita tutup aja dulu, Bang. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton. Kita mau ngobrol lagi. Sementara cukup sampai di sini. Mungkin nanti ada waktu kita sambung lagi. Karena ngelihat dari tadi ngobrol, solusinya banyak padahal. Solusinya banyak. Tapi melihat kondisi, keadaan, faktanya, di lapangan ya gini-gini aja gitu. Jadi saya bingung mau mengapresiasi Bang Atoy. Ini ya jelas kita akan mengapresiasi apa yang beliau lakukan selama ini. Tapi kayaknya bagi saya kerjaan beliau sia-sia kalau misalnya kondisinya masih sama, masih belum ada perubahan. Jadi itu kita mau di kuadran mana, kiri atau kanan? Tadi kuadran kiri itu masalah ya, kuadran kanan itu solusi, kuadran kiri itu maksiat, kuadran kanan itu ibadah. Ya pemerintah daerah akhirnya meskipun punya program ngangkutin sampah numpuk lagi di sana, itu masih kuadran kiri masalah. Nah, kecuali bisa berada di kuadran kanan sebagai ibadah, itu ketika kalau menurut Bang Adi tadi juga ikut melakukan edukasi ke masyarakat, memahami betapa pentingnya memilah sampah, mengelola sampah. Otomatis pemerintahnya juga nih, bukan cuma membuang tapi juga mengelola gitu. Oke, itu aja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.